Baik, selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Baik, bagaimana keadaan hari ini? Baik, Pak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Tentunya kita harus mensyukuri karena apa yang kita alami hari ini adalah karena penyertaan dan campur tangan Tuhan. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, tentunya kita harus mengawalinya dengan doa. Saya minta salah seorang untuk pimpin kita dalam doa. Baik, Ibu Guru, dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menuntun menyertai kami dari rumah kami masing-masing, perjalanan hingga kami boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Tuhan, tibalah saatnya bagi kami untuk memulai pelajaran. Baik, sebelum kita mulai, saya akan mengecek hadiran dulu. Apakah ada di antara kalian yang tidak hadir? Ada Pak. Ada berapa orang? 3 Pak. 3 orang. Alasannya? Tanpa keterangan Pak. Itu kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Desna Edo, Ignatius Kole, Andika. Andika. Name. Oke, baik. Jadi sebelum kita melangkah ke materi kita, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray, diharapkan siswa dapat yang pertama mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Yang kedua, mengembangkan isi permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi secara lisan dan tulis. Baik, sebelum kita memulai seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini, saya minta kesediaan anak-anak untuk bangkit berdiri. Oke, saya minta kesediaan salah seorang untuk pimpin kita untuk tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, baik, terima kasih. Baik, tentunya anak-anak sudah mengerti tentang teks eksposisi ya. Iya Pak. Nah, teks eksposisi itu kita harus tahu pengertian dari teks eksposisi itu sendiri. Nah, kira-kira apakah di antara kalian ada yang mengetahui apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah suatu pengembangan atau paragraf dalam. Teks eksposisi adalah salah satu pengembangan paragraf dalam penulisannya yang dinama isinya ditulis dengan tujuan memberikan pengertian dengan gaya yang singkat, padat, dan akurat. Ya. Jadi teks eksposisi itu adalah satu teks yang ditulis ya dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian kepada orang lain agar orang lain mengerti. Nah, pada saat mereka menyampaikan tulisan dalam bentuk teks eksposisi ini, tulisan juga harus jelas dan mudah dimengerti oleh orang lain. Oke. Nah, kegiatan pembelajaran kita hari ini kita akan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe to stray atau
di dalam pembelajaran kooperatif ini itu dia terdiri dari 4 orang, ya, terdiri dari 4 orang per kelompok. Nah, oleh sebab itu 2 orang yang nanti dia akan menjadi tamu dan 2 orang dia akan stay di tempat untuk menunggu tamu yang datang nanti. Jadi dia punya sistem pembelajaran atau sistem pembelajaran dari kooperatif tipe to stay ini menuntut kita untuk bisa berkoordinasi atau menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok yang lain. Nah, adapun kelebihan dari pembelajaran kooperatif tipe to stay ini, yang pertama itu adalah dapat diterapkan pada semua kelas, dan yang kedua belajar siswa lebih dominannya belajar untuk melakukan satu kegiatan yang lebih bermakna. Kemudian yang ketiga lebih berorientasi pada keaktifan berpikir siswa. Kemudian langkah-langkah pembelajaran dari kooperatif tipe to stay ini. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa setiap kelompok itu dia terdiri dari 4 orang, ya, terdiri dari 4 orang. Kemudian setelah itu nanti sebentar saya akan memberikan tugas dalam bentuk LKPD kepada setiap kelompok. Nanti setelah sudah dibagikan LKPD-nya, kemudian baru nanti 2 orang nanti beranjak ke kelompok yang lain dan 2 orang tetap stay di tempat atau di kelompok masing-masing untuk menunggu tamu dari kelompok yang lain. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini saya akan mulai dengan unsur-unsur teks eksposisi, ya. Nah, unsur-unsur teks eksposisi ini dia ada dua bagian. Yang pertama adalah gagasan, yang kedua adalah fakta. Gagasan ini disebut juga ide atau pendapat yang isinya pernyataan berupa komentar, saran, penilaian, dorongan atau rujukan. Nah, sedangkan fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, ya, suatu yang benar terjadi. Dalam arti itu harus disertai dengan bukti yang kuat, ya, bukti yang nyata, atau suatu peristiwa yang benar-benar terjadi dan disertai dengan bukti yang nyata. Oke, baik. Kemudian yang berikut adalah struktur teks eksposisi. Nah, dalam struktur teks eksposisi ini ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah tesis, yang kedua adalah argumen, yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, seperti yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu bahwa tesis, argumen, dan penegasan ulang ini dia mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Dalam arti bahwa tesis merupakan sebuah pengenalan isu, masalah, pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Nah, posisi dari tesis ini sendiri itu berada pada bagian awal paragraf. Tentunya anak-anak sudah mengerti, sudah paham tentang posisi dan maksud daripada tesis ini sendiri. Kemudian yang kedua adalah argumentasi. Nah, argumentasi biasanya berisi fakta-fakta yang mensupport penyampaian dari sebuah tesis. Jadi dia itu seperti motivasi, ya, motivasi untuk sebuah teks yang disampaikan secara tesis ini, ya. Kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini dia menegaskan kembali, hanya menegaskan ulang tentang peristiwa-peristiwa yang sudah dipaparkan pada bagian awal, seperti itu.
Jadi dia hanya menegaskan saja. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan ini anak-anak bentuk dalam beberapa kelompok. Seperti yang saya katakan tadi, satu kelompok itu dia terdiri dari 4 orang, ya. Dia terdiri dari 4 orang. Nanti sebentar itu nanti dia punya pelaksanaan kegiatan kelompok itu seperti apa, nanti baru saya jelaskan lagi. Oke, silakan buat dalam bentuk kelompok. Tinggal balik saja. Oke, kelompoknya sudah terbentuk. Baik. Jangan apa ya? Jangan berbicara ya. Usahakan fokus untuk ikut ini supaya ada dia punya makna ya. Oke, silakan buat dalam ini apa, kerjakan itu. Kemudian nanti setelah kalian sudah kerjakan, nanti dua orang itu nanti dia akan bertamu ke kelompok lain, ya, bertamu ke kelompok lain untuk mendiskusikan lagi hasil yang mereka kerjakan itu, seperti itu ya. Nah, coba dengarkan ke sini. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mendiskusikan materi permasalahan. Yang berikut, setelah selesai, 2 siswa dari masing-masing kelompok akan meninggalkan kelompoknya dan masing-masing bertemu dengan kelompok yang lain. Yang ketiga, 2 siswa yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi ke tamu yang datang. Kemudian yang berikut lagi, tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkan temuan mereka dari kelompok lain. Setelah itu kelompok mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja mereka. Jadi begini, kalian kerja dulu itu KPD yang saya sudah bagikan itu. Kemudian setelah kalian sudah kerja dan sudah selesai, nanti kelompok 2 orang dari setiap kelompok itu dia bertamu ke kelompok lain. Entah kelompok mana saja yang kalian pilih mau bertamu, silakan. Untuk mencocokkan hasil yang kalian kerja dengan hasil yang mereka kerjakan, begitu. Nah, kalau misalnya ada yang tidak sama, itu nanti tanya kenapa ini tidak sama, kenapa kalian dapat ini dari mana, begitu. Nah, dari situ nanti setiap kelompok itu otomatis dia punya jawaban itu pasti akan sama. Pasti akan sama. Nah, misalnya kelompok 1 dia bertemu ke kelompok 2, otomatis jawaban kelompok 1 dengan kelompok 2 itu pasti akan sama. Misalnya seperti itu. Nah, setelah sudah selesai berembuk begitu, kembalilah sudah ke kelompok masing-masing. Nah, dari situ baru dipresentasikan di depan kelas. Sudah paham? Sudah, Pak. Oke, coba silakan kerjakan. Ya, langsung kerja di situ juga tidak apa-apa. Kerja seperti yang kalian sudah pernah lakukan juga itu ya, pada siklus 1 itu.
Oke, baik. Kalau kalian sudah kerjakan semua, silakan dua orang diutus untuk pergi mencari informasi ke kelompok yang lain. Dua orang ya, jadi dua orang yang tetap stay di tempat, dua orang yang nanti akan jalan untuk mencari informasi ke kelompok lain, dan dia itu merupakan tamu, ya. Dalam arti pembelajaran kooperatif ini adalah dua tamu, ya, dua tetap di tempat, seperti itu ya. Jadi dua tinggal, dua tamu ya. Jadi dua orang tinggal di tempat, dua orang menjadi tamu, seperti itu. Oke, silakan. Siapa yang diutus untuk menjadi tamu? Siapa yang tetap tinggal di tempat? Silakan. Oke, satu yang ini. Saling bangun sama-sama. Saling bangun sama-sama. Silakan. Bangun. Nah, yang satu berdiri di situ atau duduk juga di situ tidak masalah. Oke, silakan. Apa yang kalian kerjakan? Silakan kalian konfirmasi, cari informasi di situ. Begitu. Jangan pakai bohong. Tidak apa-apa itu. Nah, kira-kira yang kalian kerjakan sudah sesuai dengan istilahnya informasi itu. Cari informasi itu. Nah, kira-kira apa yang dong ini apa buat? Apakah sesuai dengan ini atau tidak akan sesuai? Kalau tidak sesuai, jangan pakai BTW. Hanya diam saja. Tidak apa-apa, yang penting intinya ada situasi untuk saling berkomunikasi begitu, ya. Oke, silakan berkomunikasi. Diki.
Oke, baik, kalau sudah selesai, silakan kembali ke tempat masing-masing. Kalau sudah dapat informasi dari kelompok yang lain, silakan kembali ke kelompok masing-masing. Baik, saya akan minta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja dari masing-masing kelompok. Oke, silakan kelompok 1, silakan. Yang lain mendengarkan agar bisa memahami dan kemudian memberikan tanggapan atas hasil yang mereka sampaikan ini. Silakan. Baik, selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Hai. Saya dari kelompok 1 akan mewakili teman semua untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tabel yang pertama yaitu tabel ciri-ciri teks eksposisi. Nomor 1, ciri-ciri berisi informasi atau pengetahuan. Pada paragraf pertama terdapat informasi atau pengetahuan, sehingga kami memenuhi ya. Nomor 2, penulisannya lugas, padat dan jelas. Pada paragraf kedua terdapat kalimat yang penulisannya lugas, padat dan jelas sehingga kami memenuhi ya. Nomor 3, bahasanya baku. Pada paragraf yang ada terdapat kalimat yang baku sehingga kami memenuhi ya. Nomor 4, objektif dan tidak memihak. Pada paragraf yang ada terdapat kata-kata yang objektif dan tidak memihak sehingga kami memenuhi ya. Tabel kedua yaitu tabel struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi nomor 1, tesis atau pernyataan. Bunyi paragraf. Pada umumnya terdapat keterangan besar atas pasar modal yang meliputi 2 hal, yaitu pertama, menjadi tempat pertemuan untuk dapat memperoleh informasi mengenai keadaan pasar efek. Kedua, menjadi tempat pertemuan dan alat untuk mengetahui seperti apa situasi pinjaman jangka panjang seperti obligasi dan saham. Nomor 2, argumen. Bunyi paragraf. Dengan adanya peningkatan pada volume transaksi dan semakin banyaknya perusahaan yang aktif pada lantai bursa telah mengindikasi bahwa akan semakin membaliknya perekonomian nasional. Nomor 3, penegasan ulang. Pada paragraf ketiga terdapat kata-kata atau kalimat yang menegaskan ulang tentang suatu kejadian atau suatu permasalahan, yaitu semakin meningkatnya kemampuan dari masyarakat, berarti terdapat peningkatan produksi yang pada gilirannya akan dapat menciptakan sebuah lapangan kerja dan secara sekaligus terjadi pemerataan ekonomi kerakyatan. Mungkin ini saja dari kelompok kami. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari Pak Guru dan teman-teman. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, mungkin ada dari kelompok yang lain yang mau menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 1 ini. Waktu dan tempat disilakan. Bagaimana? Pas? Pas. Oke. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Guru.
Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusi mereka. Waktu selanjutnya saya berikan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Silakan. Baik, selamat siang Bapak. Baik, selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Pagi. Selamat pagi. Perkenalkan saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1, ciri-ciri. Berisi informasi atau pengetahuan. Memenuhi ya. Keterangan berisi informasi atau pengetahuan. 2. Penulisnya lugas, padat dan jelas. Memenuhi ya. Penulisannya lugas, padat dan jelas. Nomor 3, bahannya baku. Memenuhi ya. Bahannya baku. Nomor 4, objektif dan tidak memihak. Memenuhi ya. Objek dan keterangan objektif dan tidak memihak. Tabel struktur teks posisi. Tesis atau pernyataan. Tesis pada umumnya terdapat bernada besar atas pasar modal. Argumentasi dengan adanya peningkatan pada volume transaksi dan semakin banyaknya perusahaan yang aktif pada lantai bursa telah mengindikasikan bahwa akan semakin membaiknya perekonomian. Penegasan pula terdapat peningkatan produk yang pada gilirannya akan dapat menciptakan sebuah lapangan kerja dan secara sekaligus terjadi penguatan ekonomi kerakyatan. Mungkin hanya ini saja dari kelompok kami. Baik, kita berikan apresiasi untuk kelompok 2. Nah, baik, mungkin ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi, silakan. Dalam hal ini menanggapi seputaran dengan apa yang mereka sampaikan, itu saja. Nah, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1. Kami dari kelompok 1 hanya ingin menegaskan ketika mempresentasikan hasil kerja, tolong lihat dengan baik kata-kata atau penulisan yang ada pada paragraf, sehingga ketika kita membaca tidak ada salah. Sekian dan terima kasih. oke, baik. Kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Oke, silakan kembali. Baik, mungkin dari antara anak-anak
anak-anak semua, ada yang belum paham tentang materi hari ini, silakan apa yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Waktu dan kesempatan saya berikan untuk bertanya. Nah, kalau tidak ada, kira-kira bagaimana? Saya tanya ulang. Apakah kalian sudah mengerti tentang pembelajaran kita hari ini? Sudah. Yaitu tentang teks eksposisi. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Baik, jadi sebelum saya mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya mau menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa teks eksposisi itu tadi sudah kalian katakan bahwa adalah sebuah tulisan yang menjelaskan tentang sesuatu secara tegas, ya, jelas, seperti itu ya. Oleh sebab itu kita harus pahami betul, baik dari segi struktur, ciri-ciri, ataupun hal-hal yang lain yang berkenaan dengan materi kita hari ini. Nah, oleh sebab itu saya hanya mau menyampaikan untuk lebih giat lagi dalam belajar agar apa yang disampaikan, agar apa yang kalian pelajari bisa dipahami dengan baik dan dengan seksama. Oke. Saya minta untuk kita kembali ke tempat semula untuk kita evaluasi. Ya. Oke, silakan kerja. Oke, kalau sudah dikerjakan silakan dikumpulkan. Oke, baik. Dengan terkumpulnya evaluasi hari ini, maka berakhir pula seluruh kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk menutup seluruh rangkaian pembelajaran kita, mari kita tutup dengan kita berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu dalam mengikuti seluruh pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan demi masa depan anak-anak semua. Akhir kata saya ucapkan selamat siang dan terima kasih. Iya, Pak.